berubah menjadi konflik. Pertanyaannya, apakah agamanya beda? Agamanya nggak beda, tetap Qurannya sama, hadisnya sama. Begitu. Akan tetapi pemahamannya yang berbeda sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Wali Songo di sini, beliau menghadapi tantangan yang lebih dahsyat dari tantangan kita. Kita sekarang ada 200 juta muslim di bumi Indonesia ini, alhamdulillah. Begitu negara mendukung kegiatan yang mau kita lakukan, disupport, dibantu, disumbang lagi. Alhamdulillah. Dan demikian mudah kita negeri Indonesia ini diberikan kebebasan yang tidak dimiliki di negara manapun. Bahkan di Saudi Arabia nggak punya kebebasan seperti kita. Bahkan di Timur Tengah tidak punya kebebasan seperti kita negeri Indonesia ini. Bahkan negeri yang katanya bebas di Eropa, di Amerika, dimanapun nggak punya kebebasan seperti kebebasan di Indonesia ini. Demikian bebas. Dan juga masyarakatnya luas, santun. Kemudian juga para pejabat-pejabatnya pun juga luas, santun. Dan para ulamanya pun juga demikian yang kita kenal. Para ulama, para kiainya berakhlak luhur, luas dan santun. Masya Allah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Wali Songo datang ke sini, mereka minoritas, kecil. Akan tetapi lihat, di dalam metode mereka berdakwah, bahkan orang-orang non-muslim pun tertarik kepada dakwahnya mereka. Asyik dengan dakwahnya mereka. Mengambil masukan dan pendapat dan merujuk kepada mereka, padahal beda agama. Subhanallah. Bahkan banyak di antara para wali songo tersebut dan juga para pendakwah-pendakwah yang membawa agama Islam ini, itu kerajaan non-muslim yang ada di Indonesia ini tertarik dengan akhlaknya mereka hingga melihat bahwasanya ini yang paling pantas menikah dengan putri kami yang mereka ini. Subhanallah, tertarik sampai sedemikian rupa. Hingga akhirnya berubah menjadi kerajaan yang menganut kepada agama Islam ini, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bahwasanya tidak ada orang yang lebih tegas daripada Wali Songo. Tidak ada orang yang paling berpegang teguh dengan ajaran Islam melebihi mereka. Tidak ada orang yang paling ahli dalam berdakwah melebihi mereka. Tidak ada orang yang paling faham makna amar ma'ruf dan nahi mungkar melebihi mereka. Namun, dan juga nggak ada orang yang paling ngerti jihad dan paling mujahid sejati melebihi mereka. Tapi pertanyaannya, berapa kuil yang dihancurkan oleh Wali Songo? Berapa candi yang dihancurkan oleh Wali Songo? Ada berapa kuil, ada berapa candi, ada berapa patung yang dirusak oleh Wali Songo? Nggak ada. Borobudur masih utuh, Prambanan masih utuh, candi-candi masih utuh, kebudayaan yang ada di Indonesia tetap ada. Subhanallah. Demikian luas. Mereka mengajak manusia dengan senjata yang paling tajam, lebih tajam dari pedang. Apa senjatanya mereka? Akhlak, adab, ilmu, istiqamah, tawadhu, amanat, kejujuran, kesantunan dalam berucap, kesantunan dalam bersikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga ketika menyampaikan agama ini dengan sanad turun temurun, dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in sampai ke bawah, hingga dikatakan inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman yakhudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita, dari mana. Kemudian juga laula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakalan ngomong seenak perutnya. Semaunya dia bakal berucap, semaunya dia bakal bersikap. Namun mereka orang yang mengambil sanad rantai silsilah, mencontoh dalam ilmu, ngikutin ilmu yang di atasnya. Para guru-gurunya nyambung sanadnya. Kemudian juga di dalam amal, di dalam pemahaman, bukan cuma sekedar ilmu saja, bukan cuma sekedar nusus, lakin fahmun nusus, pemahaman akan nas tersebut ada sanadnya. Sebab kalau pemahaman seenaknya sendiri, man takallama fil Qur'an bi ghairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri atau tanpa didasari ilmu, maka bersiap untuk singgasananya di dalam api neraka. Dan juga bahkan sanad di dalam cara berdakwah, cara penyampaian, cara beramal, cara berbuat, cara bersikap, semuanya ada sanadnya, ada caranya, ada metodenya. Dan ini yang membuat ketika seseorang terhubung dengan sanad tersebut, Masya Allah, menjadi berkah. Dan Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, mereka adalah hum ahlus sanad, orang yang punya sanad.
sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu pun itu juga para ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad dari Timur Tengah ke Indonesia untuk mengambil sanad, untuk berguru kepada para ulama yang ada di sini, termasuk Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan. Salah seorang daripada guru beliau adalah Kiai Syekh Khalil Bangkalan. Subhanallah, dari orang Indonesia asli di Madura sana, mengambil keilmuan kepada beliau, dan juga banyak para ulama-ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Sanad dalam ilmu, sanad di dalam metode dakwah, sanad di dalam berucap, sanad di dalam bersikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam berdakwah, dakwahnya Nabi Muhammad, ketika ngajak orang, nggak ada cacian, tidak ada makian, nggak ada provokasi, bahkan sampai menyebut nama individu tertentu, nama kelompok dihindari oleh Rasulullah SAW di dalam nasihat umum. Nabi kalau negur orang, ma balu agwam yaf'alun kadza yatrukun kadza. Kenapa ada sekelompok orang, nggak disebut namanya atau jenis kelompoknya siapa. Kenapa ada sekelompok orang mengerjakan hal ini, meninggalkan hal itu? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang dipesankan oleh guru-guru kita dengan sanad mereka sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah jihad yang beliau lakukan, perang Uhud. Kita tahu perang Uhud sahabat banyak terbunuh dan Rasulullah terluka parah di perang tersebut. Kemudian Nabi diminta untuk melaknat dan mencaci orang-orang kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad di medan perang, membunuh sahabat depan mata mereka. Maka Rasul mengatakan, ma bu'istu la'anan wala sabbabah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Innama bu'istu rahmah. Aku diutus membawa rahmat. Ini terhadap